Sepanjang 2025, kinerja DPR tak luput dari sorotan publik. 580 orang anggota yang mewakili penduduk di 38 provinsi di negeri ini memang menjadi tumpuan penyaluran aspirasi rakyat. Dari fungsi pengawasan, sejumlah capaian kinerja dihasilkan, di antaranya Komisi 1, dukungan modernisasi alutsista TNI. Komisi 2, pengawasan seleksi ASN 2024, penataan non-ASN dan pemindahan ASN ke IKN. Komisi 3, pembentukan panitia kerja pengawasan penegakan hukum narkotika. Komisi 4, pengawasan terhadap kasus pagar laut di Tangerang, Banten. Komisi 5, pengawasan terhadap kesiapan pemerintah dalam menghadapi Natal 2024, Tahun Baru 2025, dan Hari Raya Idul Fitri 2025. Komisi 6, pembentukan panitia kerja tata kelola kawasan Batam yang menggali dan mengidentifikasi permasalahan tata kelola kawasan Batam. Komisi 7, pengawasan terhadap program kredit usaha rakyat agar tepat sasaran dan membantu UMKM serta sektor produktif lainnya. Komisi 8, pembentukan tim pengawas haji tahun 2025. Komisi 9, pengawasan pelaksanaan program makan bergizi gratis. Komisi 10, pembentukan panitia kerja pengawasan pendidikan di daerah 3T dan marginal. Komisi 11, mendorong Dirjen Bea Cukai agar menjalankan peran sebagai penjaga gawang melalui pengawasan ketat di perbatasan dan lintas batas. Komisi 12, pengawasan terhadap kasus BBM Pertamax oplosan. Serta Komisi 13, mendorong percepatan penyelesaian sengketa hak cipta musik. Tapi, apakah kinerja anggota DPR sepanjang 2025 ini memuaskan publik? Pengamat kebijakan publik dari Universitas Padjadjaran, Asep Sumaryana, punya analisisnya. Kalau kita mendengar juga berbagai reaksi dari masyarakat, tampaknya memang belum sepenuhnya bisa menjalankan perannya. Dikatakan seperti itu karena banyak kepentingan yang bermain. Misalnya, DPR itu kan dibagi dalam komisi dengan fraksi. Maka kalau komisi itu berdasarkan objek dari tugas pokoknya, pendidikan dan segala macam. Yang kedua di fraksi. Nah, ketika di fraksi itu ternyata dewan itu juga adalah anggota dari parpol tertentu. Nah, oleh sebab itu dia bermain juga. Nah, ternyata parpol tertentu juga sebagian kadernya itu jadi menteri, kira-kira kan gitu. Nah, ini jadi persoalan-persoalan sehingga di situ ada vested interest yang bermain. Nah, dampaknya si dewan itu lebih banyak bekerja dengan dengan kerangkeng-kerangkeng kepentingan sehingga mereka bekerja tidak dengan lugas. Nah, ini yang jadi persoalan. Nah, ditambah lagi dengan persoalan beberapa waktu yang lalu misalnya ada praktik ketika kenaikan gaji dan tunjangan rame, kemudian setelah itu terjadi banyak penjarahan dan segala macam, itu menunjukkan bahwa sebetulnya masyarakat itu masih belum puas dengan kinerja anggota dewan sendiri. Lalu apa yang kira-kira diharapkan masyarakat terhadap kinerja DPR ke depannya? Mungkin lebih dengerin kami-kami yang rakyat ini kali ya, yang kan biar bagaimanapun kita yang ngegaji mereka ya. Jadi ya alangkah lebih baiknya kalau lebih mendengarkan aspirasi kita di medsos atau dimanapun lah gitu. Itu aja sih, Kak. Apalagi aspirasi-aspirasi yang sudah turun di jalan ya? Betul, apalagi yang udah demo-demo ya mungkin lebih diterima dengan baik dan dengarkan aja sih, Kak. Kurang mungkin. Karena Mungkin DPR sudah menjalankan tugasnya dengan baik, tapi kayak kurang maksimal ya. Iya. Oke. Belum memberikan kinerja terbaiknya. Oke. Tapi bukan berarti DPR jelek, Ya. enggak, aman. Masih bisa Ya, begitu. diperbaiki ya. Ya bisa. Kan begitu banyak masyarakat yang masih komplain, terus ya menurut saya sih kinerjanya masih belum maksimal. Kalau menurut saya sih ya meningkatkan kinerjanya aja, dibuktikan aja. Ngedengerin masyarakat. Iya benar. Oke, baik. Pertanyaannya, mampukah DPR menjawab harapan publik tersebut? Tim Liputan Kompas TV.